Gadis dengan cepat menarik tali rambutnya, mengikat di luka pria asing ini. Namun tidak tahu bahwa orang yang dia bantu adalah ketua gangster yang ditakuti di kalangan dunia. Dan kebaikan tulus gadis ini juga membuat pria itu jatuh cinta padanya. Jadi dia memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya. Diam-diam melindungi dan berperan sebagai pengawal pribadinya. Berkali-kali muncul di saat-saat kritis untuk melindunginya. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melukainya. Dia selalu mengubur perasaan ini dalam-dalam di hatinya. Sama sekali tidak menyadari bahwa selama 3 tahun mereka berdua bersama, gadis itu sudah jatuh cinta padanya. Ketika orang tuanya mengatur pernikahan keluarga untuknya, dia tidak lagi bisa menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada pria itu. Acara pertunangan malam ini, apakah saya harus pergi? Ikuti kata Nona. Setelah menyadari bahwa dia tidak mendapat respon yang diharapkan, gadis itu masih tidak putus asa dan ingin menguji perasaan pria itu. Jadi dia tidak hanya setuju dengan pernikahan yang diatur oleh keluarganya, tapi juga memberikan isyarat lagi kepadanya sebelum upacara pertunangan. Lu Chen, apakah kamu pernah berpikir, jika saya menikah denganmu, jika Gu Kixin tidak baik padaku, aku akan selalu ada di sampingmu. Dia tidak mau. Siapa yang meminta kamu untuk menemani? Sekarang, silakan pengantin baru. Pernikahan yang ditakdirkan. Tangan saya hari ini tidak terlalu nyaman. Tidak bisa mengangkat pena. Atau tidak, Lu Chen? Kamu datang untuk membantuku menandatangani. Tidak menyangka begitu kata itu terucap, gadis itu langsung ditegur keras oleh orang tua tunangannya. Mengatakan bagaimana dia bisa menganggap urusan seumur hidup ini sebagai permainan. Ibu tiri melihat suasana tegang ini, juga cepat-cepat keluar untuk menengahi, memaksa putrinya untuk menyerah dengan mengongkong kelangsungan perusahaan keluarga. Gadis itu hanya bisa berpura-pura bahwa dia sedang bercanda tadi. Ini akhirnya meredakan suasana tegang. Setelah itu, sangat enggan dia menandatangani nama di akta pernikahan. Melihat pria itu yang tetap tidak bergerak, gadis itu tiba-tiba merasakan sakit menusuk di hatinya. Upacara pertunangan baru saja selesai. Dia segera melemparkan akad nikah kepada pria itu. Segera berpaling tanpa menoleh ke belakang dan pergi. Dalam hari-hari berikutnya, dia sering menggoda dan menguji pria itu, menginginkan untuk bisa melewati garis pertahanan terakhir bersamanya. Namun setiap kali bertemu dengannya, dia tak dapat menahan diri dan hampir kehilangan kendali. Namun selalu mendorongnya pergi di momen-momen penting. Selain itu, gadis tersebut menemukan bahwa pria itu masih cemas dan gelisah karena suasana hatinya yang rendah. Akan terlihat rasa sakit di wajahnya saat dia terluka. Namun, tidak ada jejak kasih sayang yang dapat ditemukan di wajahnya. Setelah percobaan ini gagal, akhirnya dia meledak. Dengan marah, dia mengusir pria itu dari rumah. Dia kemudian menerima lamaran tunangannya. Pria itu mengerti bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk mengungkapkan cinta. Akhirnya tidak bisa menahan diri, dia mencium gadis tercintanya dengan penuh kasih. Besok saya menikah. Jika memakai sepatu datar ini, apakah kamu akan mengundangku? Meskipun pria itu masih belum memberikan janji yang jelas, gadis itu masih membayangkan dia akan datang untuk merebutnya. Namun, kepala pelayan memberitahunya, pria itu bahkan meminta cuti pada hari pernikahannya. Mendengar berita ini, hati gadis itu langsung jatuh ke dasar. Dia hanya bisa pergi ke gereja dengan patah hati. Nona Sen telah meninggalkan keluarga Sen. Jika Anda tidak pergi sekarang, akan benar-benar terlambat. Dunia kita terlalu gelap. Dia seharusnya hidup di bawah sinar matahari. Di sampingku, dia akan berada dalam bahaya. Di samping Gu Jingqing, setidaknya tidak ada orang yang berani mendekatinya. Kenapa kamu begitu percaya? Pria lain bisa melindunginya seumur hidup. Nona Sen sebenarnya tidak takut dengan bahaya. Ini adalah pilihannya sendiri. Apakah kamu berencana untuk diam-diam menjadi teman seumur hidupnya seperti ini? Membiarkanku melihatnya berbahagia selamanya dengan pria lain. Cukup. Saat itu, toko gaun pengantin tiba-tiba mendapat telepon. Katanya, gadis yang mengenakan gaun pengantin kemarin secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah perhiasan. Saat pria bergegas untuk mengambil gelang itu, dia bahkan menemukan peta rute pelarian pernikahan di cermin. Saat itu, dia tiba-tiba teringat kata-kata anak buahnya. Nona tidak pernah takut pada bahaya. Yang dia pedulikan hanyalah pilihan pria itu. Pada saat itu, dia tiba-tiba tersadar. Sebenarnya, gadis itu tidak pernah berpikir untuk menikah dengan orang lain. Dia segera menyimpan cermin itu dan memberitahu staf untuk tidak membersihkannya. Kemudian dia memberikan kartu hitam kepada staf dan berbalik pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa di jalan menuju pernikahan, pria itu justru mengalami penyergapan yang telah dipersiapkan oleh tunangan gadis itu. Hampir saja membuat ketua gangster yang berpengalaman dalam pertempuran ini kehilangan nyawanya di tempat.